Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat, tetap semangat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Topik kita kali ini tentang identitas nasional. Adapun tujuan pembelajaran topik ini adalah untuk memahami bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan atau faktor penentu pembangunan bangsa dan karakter. Mari kita mulai memahami topik ini dengan mendalami konsep dan urgensi identitas nasional. Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan ia dengan yang lain. Dengan demikian, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa, sehingga dengan identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Sebagai contoh identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, berupa ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Karena NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Sedangkan istilah nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik atau political unity. Selanjutnya, konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dapat kita pahami lewat pemahaman-pemahaman dari beberapa ahli. Saya kemukakan dua ahli. Yang pertama, Tilaar tahun 2007 dalam buku yang berjudul Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Beliau mengakui bahwa masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa juga dapat kita lihat dari buku karya Kailan 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut beliau, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan
dasar bangsa Indonesia, tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Selanjutnya, apa sajakah faktor-faktor pembentuk identitas bersama? Saudara-saudara perlu ketahui bahwa proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti tahun 1999. Yang pertama, primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, yaitu ikatan darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Contoh, bangsa Yahudi membentuk negara Israel. Yang berikutnya adalah sakral. Faktor sakral dapat merupakan kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Faktor agama Katolik mampu membentuk beberapa negara di Amerika Latin. Negara Uni Soviet diikat dengan kesamaan ideologis komunis. Demikian juga negara-negara di Timur Tengah karena memiliki kesamaan pemahaman agama yang sama, yaitu agama Islam. Berikutnya, tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa-bangsa atau bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Beberapa contoh dapat saya sampaikan, misalnya Mahatma Gandhi di India, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Soekarno-Hatta di Indonesia. Berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, atau unity and diversity. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda atau multi loyalities. Warga setia pada identitas primordialnya sebagaimana yang dijelaskan tadi, tetapi juga warga memiliki kesetiaan pada pemerintahan dan negara. Namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar kepada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang. Selanjutnya, sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Sebagai contoh, bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa asing selama 3,5 abad membentuk solidaritas bersama, sehingga
bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau sering disebut dengan istilah industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi oleh seorang ahli bernama Emil Durkheim disebut solidaritas organis. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat. Yang terakhir adalah kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai suatu bangsa. Itulah faktor-faktor yang menjadi penentu pembentukan identitas bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Tetap semangat. Salam sehat.